ya, keperawatan kesehatan jiwa 2 ya. Kali ini kita akan membahas, mendiskusikan tentang CMHN atau Community Mental Health Nursing atau disebut juga dengan keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke inti dari topik tentang CMHN, mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin sudah mengetahui apa sih sebenarnya CMHN itu? Ada yang bisa menjelaskan? Dipersilahkan menjawab. Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Jadi ini ya, awal mula dibentuknya CMHN itu awal mula diberlakukan tentang perawatan kesehatan jiwa komunitas adalah ketika tahun 2000 berapa ya, waktu ada bencana tsunami di Aceh. Ya. Waktu ada bencana tsunami di Aceh, dulu banyak sekali ini ya, korban ya. Baik itu korban secara fisik ya, secara finansial ataupun secara psikologis dan juga sosial ya. Intinya banyak orang yang mengalami masalah psikologis ya. Baik itu mulai dari masalah resiko ya, ataupun masalah terkait dengan gangguan jiwa. Dan saat itu di Aceh jumlah rumah sakit jiwa ataupun jumlah ruangan di rumah sakit umum daerah yang bisa menampung pasien-pasien dengan masalah gangguan mental itu jumlahnya terbatas ya, sehingga saat itu mau tidak mau ya, tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain harus bisa memberikan penanganan ya tentang masalah kesehatan mental ini di masyarakat ya, atau gimana sih caranya menangani atau memberikan pelayanan kesehatan pada orang yang mengalami masalah psikososial ataupun pada orang yang memang sudah mengalami gangguan jiwa, di mana pasiennya ini tetap ada di lingkungan masyarakat ya, atau mungkin saat itu ada di penampungan seperti itu ya. Itu adalah awal mula dibentuknya atau ini ya, adanya ide atau gagasan untuk membentuk CMHN atau keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Ya, nah di materi ini nanti kita akan membahas tentang konsep keperawatan kesehatan jiwa komunitas, kemudian jenis pelayannya apa saja, dan bagaimana proses perawatan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan jiwa di komunitas. Oke, nah ini sebenarnya review saja. Ini kemarin sudah kita bahas di keperawatan kesehatan jiwa 1 ya. Saya rasa masih ingat semua bahwa konsep dari kesehatan jiwa adalah suatu kondisi ya, atau suatu kondisi mental yang sifatnya sejahtera ya, kemudian baik secara fisik ataupun psikologis yang memungkinkan seseorang itu hidup harmonis ya, atau bisa melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain dengan baik, dan juga dalam hidupnya bersifat produktif ya, mampu melakukan sesuatu yang menghasilkan ya, atau bisa mencapai aktualisasi diri ya. Ini adalah definisi secara garis besar ya dari berbagai macam teori yang menjelaskan tentang definisi kesehatan jiwa. Nah, ini juga review saja, ini ciri-ciri orang yang berada pada kondisi sehat jiwa, bersikap positif terhadap diri sendiri ya, mampu menghargai diri sendiri ya, kemudian mengenali aspek positif yang dimiliki, kemudian yang kedua mampu tumbuh, berkembang dan mencapai aktualisasi diri ya, bisa menerapkan atau menggunakan aspek-aspek positif dalam diri ya untuk mencapai aktualisasi diri. Kemudian ciri yang ketiga adalah mampu mengatasi stres ya, atau perubahan yang ada pada dirinya, baik itu perubahan fisik ataupun perubahan psikologis ya, dan mampu mengatasinya secara adaptif atau menggunakan mekanisme coping yang adaptif. Kemudian ciri yang keempat adalah mampu bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil, kemudian memiliki persepsi yang realistik ya, persepsi. Ibu, slide-nya nggak ganti, Bu. Gimana? Slide-nya nggak ganti. Oke, nah ini selanjutnya ciri-ciri sehat jiwa adalah mampu menghargai perasaan dan sikap orang lain, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, atau mampu menghadapi stres akibat proses adaptasi terhadap lingkungan ya. Ini ciri-ciri sehat jiwa. Kemudian selanjutnya
Nah, kita tahu bahwa dalam asuhan perawatan jiwa, ya, dalam asuhan perawatan jiwa itu membahas tentang rentang respon, ya, satu rentang respon dari kondisi sehat jiwa, kemudian risiko atau masalah psikososial, dan selanjutnya adalah masalah gangguan jiwa. Ya, nah ini kita review lagi tentang konsep dari masalah psikososial itu apa sih? Yaitu adalah adanya setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologis, sosial, ataupun yang bersifat fisik. Ya, contohnya misalkan ada orang yang memiliki penyakit kronis atau punya penyakit ini ya, misalkan mengalami kanker stadium akhir, ya, dari masalah fisik yang dialami itu tentunya menjadi sebuah stresor ya, menjadi masalah bagi individu, ya. Nah, kondisi stres, ansietas ya, atau merasa dirinya tidak berdaya untuk melakukan apa-apa ya, merasa putus asa dalam hidupnya, itu adalah salah satu contoh dari masalah psikososial. Ya, jadi dari setiap masalah psikologis, masalah psikososial ataupun masalah fisik yang dialami oleh seseorang itu pasti mempunyai hubungan yang saling berpengaruh atau hubungan timbal balik. Yang mana ketika ada permasalahan pada salah satu sistem ini, baik fisik, psikologis ataupun sosial, ya, ini berpotensi cukup besar ya sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa. Ya, jadi intinya orang yang berada pada kondisi risiko atau orang yang memiliki masalah psikososial, ya, kalau masalahnya tidak diatasi maka bisa memiliki peluang yang besar untuk mencetuskan terjadinya gangguan jiwa. Ya, dan yang mana masalah kesehatan jiwa itu sendiri juga ini ya berdampak pada lingkungan sosial ya atau lingkungan sekitar di mana orang itu berada. Oke. Slide-nya bisa ini, saya sudah sudah tampil ini ya, slide baru ya. Belum Bu, ini di seleksi yang ciri-ciri sehat jiwa. Oh iya, kenapa ya kok nggak bisa ya? Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita masih membahas tentang rentang respon sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa. Nah, ini berada di tengah-tengah ya, atau masalah psikososial ini berada pada rentang risiko sehat dan juga gangguan. Ini ciri-ciri masalah psikososial adalah cemas atau khawatir atau takut berlebihan, mudah tersinggung, adanya gangguan konsentrasi, ya. Kemudian ragu-ragu, ya, atau adanya perasaan rendah diri, ya, mudah kecewa, ya. Kemudian ini ya, orangnya pemarah ataupun agresif, kemudian sering merasakan adanya reaksi fisik ya bermacam-macam, ini bervariasi antara orang satu dengan orang yang lain berbeda, seperti jantung berdebar, atau tegang, sakit kepala dan lainnya. Nah, sedangkan kalau gangguan jiwa, nah ini juga review lagi ya, gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi kehidupan dan menimbulkan ini ya permasalahan pada individu dan menimbulkan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Ya, intinya masih ingat ya bahwa gangguan jiwa itu berarti adanya gangguan atau adanya ketidakselarasan antara pikiran, perasaan dan juga perilaku ya pada satu individu. Nah, kemudian ciri-ciri dari gangguan jiwa nih ya, tidak semangat, cenderung malas ya, marah-marah tanpa sebab ya, mengamuk, mengurung diri, tidak mengenali orang, bicara kacau dan sebagainya ya. Ini sudah ada di Perawatan Kesehatan Jiwa 1 kemarin ya. Oke, nah ini tadi selanjutnya untuk rentang respon sehat sampai gangguan ya, ini gangguan jiwa, bahwa pada masing-masing individu itu pasti berada pada melewati rentang respon ini, mulai dari rentang respon adaptif berupa sehat jiwa, masalah psikososial dan juga respon yang bersifat maladaptif atau gangguan jiwa. Ya. Nah, dalam keperawatan kesehatan jiwa komunitas atau dalam CMHN ini, ya, asuhan keperawatan ataupun layanan kesehatan jiwa itu diberikan pada semua kelompok, baik itu kelompok sehat jiwa, kelompok dengan masalah psikososial, dan juga kelompok yang mengalami dengan gangguan jiwa. Ya.
Nah ini tadi, ini masih masuk di pendahuluan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa awal mula dicetuskannya CMHN adalah ketika ada bencana tsunami di Aceh gitu ya. Yang mana saat itu muncul masalah atau stresor yang sangat besar ya bagi orang yang mengalami musibah, baik itu masalah fisik, psikologis, sosial, budaya ataupun spiritual. Yang mana pada orang yang mengalami masalah ini ya perlu proses recovery atau proses pemulihan ya. Misalkan kalau orangnya mengalami masalah fisik, setelah penyakitnya disembuhkan tentunya ada proses recovery. Begitu juga untuk masalah-masalah psikologis ya. Misalkan pada saat itu ini ya saat ada bencana tsunami, kehilangan harta benda, kemudian kehilangan keluarga dan sebagainya, tentu mereka perlu melewati proses recovery sampai akhirnya mereka bisa acceptance dengan kondisi yang dialami. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat itu daya tampung rumah sakit umum dan juga rumah sakit jiwa terbatas ya untuk melakukan asuhan ataupun layanan kesehatan sampai proses recovery ini. Ya. Nah, disinilah peran dari keperawatan kesehatan jiwa komunitas itu muncul. Ya, yang mana yang berperannya juga banyak ya dalam pemberian layanan perawatan kesehatan jiwa komunitas, bukan hanya perawat saja, tapi juga melibatkan tim kesehatan yang lain atau tim non kesehatan, ya, yang mana sekarang ya untuk menjadi perawat CMHN ya tentunya harus melewati sebuah proses pelatihan terlebih dahulu. Ya, ini pengantarnya. Nah, ini selanjutnya ya. Jadi dari munculnya tadi ya permasalahan dari bencana yang bersifat besar ya ataupun munculnya masalah-masalah dalam kehidupan seorang ya, yang namanya kehidupan pasti tidak lepas dari adanya masalah gitu ya. Nah, dari hasil penelitian ini ya ditemukan bahwa masalah kesehatan jiwa di Indonesia itu angkanya dari tahun cenderung meningkat ya. Baik itu dari kelompok ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ataupun orang dengan masalah ini ya masalah kesehatan ya atau masalah psikososial. Nah, oleh karena itu meningkatnya angka atau kejadian permasalahan jiwa di Indonesia itu perlu melakukan penanganan yang komprehensif ya, artinya tidak hanya dilakukan di rumah sakit jiwa saja atau tidak hanya dilakukan di rumah sakit umum yang ada pelayanan kesehatan jiwanya, tapi juga harus sampai ke akar-akarnya, ke masyarakat dan juga kepada keluarga. Nah, di dalam keperawatan kesehatan jiwa komunitas, hal tersebut merupakan bagian penting dari bentuk ini ya, pemberian asuhan keperawatan. Seperti itu. Oke. Nah, ini dulu sudah pernah dibahas apa itu ODMK dan apa itu ODGJ. Ini ya, ODMK artinya orang yang berada pada masalah resiko tadi, sedangkan ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, oke, jadi secara definisi tadi ya, jika disimpulkan bahwa keperawatan kesehatan jiwa komunitas itu merupakan suatu bentuk pemberian layanan kesehatan, ya, layanan kesehatan jiwa, dan juga layanan pemberian asuhan keperawatan jiwa dalam lingkup komunitas, ya, dari masyarakat sampai dengan keluarga. Ya, jadi dari materi CMHN ini bisa disimpulkan bahwa penanganan kasus gangguan jiwa tidak hanya dilakukan di rumah sakit jiwa saja atau tidak hanya dilakukan di rumah sakit umum yang ada ini ya pelayanan kesehatan jiwanya, tapi juga bisa dilakukan di masyarakat. Ya, itu adalah inti dari definisi tentang keperawatan kesehatan jiwa komunitas atau CMHN. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk atau jenis pelayanan dari CMHN itu ya. Jadi jenis pelayanan atau sifat pelayanan dalam keperawatan kesehatan jiwa komunitas itu adalah komprehensif, holistik, terus-menerus dan juga paripurna. Ya. Nah, di mana dari jenis pelayanan kesehatan jiwa ini difokuskan pada masyarakat sehat jiwa, ya. Jadi pelayanannya ini diberikan pada kelompok atau pada masyarakat yang berada pada kondisi sehat jiwa, ya, sehingga pelayanan nanti bisa
mencegah terjadinya gangguan jiwa ketika seorang itu memiliki atau menghadapi sebuah stresor. Kemudian juga difokuskan pada masyarakat dengan risiko atau ODMK, kemudian juga pada orang yang mengalami gangguan jiwa, dan juga pada orang yang mengalami gangguan jiwa yang berada pada tahap pemulihan. Contohnya misalkan orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit jiwa, kemudian dinyatakan sembuh dan boleh pulang ke keluarganya, ya, itu artinya mereka masuk ke dalam tahap pemulihan. Nah, bentuk pelayanan dari CMHN ini adalah ya memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan yang tujuannya adalah bagaimana agar gangguan jiwa pada orang yang berada pada tahap pemulihan ini tidak kambuh kembali. Ya, ini adalah fokus dari pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Nah, sehingga tujuan akhir dari pelayanan CMHN ini adalah agar masyarakat atau individu itu bisa mandiri dan bisa produktif. Ya, ini adalah tujuan akhirnya. Jadi walaupun misalkan ini pasiennya berada pada tahap pemulihan, ya gimana sih supaya misalkan pasien ini nggak mengurung diri di rumah, ya nggak punya kegiatan, akhirnya sering melamun, pikirannya kosong. Ya makanya pasien itu misalkan diberikan pelatihan atau misalkan dengan terapi okupasi atau dengan terapi kerja diberi suatu keterampilan khusus sehingga pasien tersebut atau individu tersebut punya kegiatan sehingga orangnya itu bisa kembali produktif walaupun punya riwayat gangguan jiwa. Ini adalah tujuan akhir ya, tujuan akhir dari pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Ya, nah sekarang kita bahas satu persatu maksud dari pelayanan komprehensif, holistik, terus menerus itu apa? Nah, di sini maksud dari pelayanan keperawatan yang komprehensif, ya, artinya bentuk pelayanan dalam CMHN atau keperawatan kesehatan jiwa komunitas itu meliputi tindakan dalam pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Ya, pencegahan primer ini adalah usaha atau tindakan yang dilakukan pada anggota masyarakat yang berada pada kondisi sehat jiwa. Ya, jadi sasarannya adalah masyarakat yang berada pada kondisi sehat jiwa. Ya, ini untuk pencegahan primer. Selanjutnya pencegahan sekunder. Ya, sasarannya adalah masyarakat dengan masalah psikososial dan juga masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Ya. Oke, nah siapa orang yang mengalami masalah psikososial? Tadi sudah disampaikan di depan ya, intinya orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya, misalkan sakit fisik secara kronis ya, orang yang mengalami ansietas, kemudian orang yang mengalami ketidakberdayaan, keputusasaan dan sebagainya. Atau orang yang mengalami gangguan jiwa namun keluarga pasien itu menolak pasien ini dirawat di rumah sakit jiwa. Ya, jadi penanganannya bisa juga dilakukan di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk pencegahan tersier di sini adalah usaha pencegahan yang diberikan pada pasien gangguan jiwa yang berada pada tahap pemulihan, ya, berada pada tahap recovery tadi yang seperti saya sampaikan di slide sebelumnya. Ya. Nah, kemudian usaha-usaha apa saja sih yang dilakukan untuk ini ya melaksanakan pencegahan primer, pencegahan sekunder ataupun pencegahan tersier. Nah, ini ya. Nah, ini bentuk pencegahan primer yang pertama adalah ini ya usaha untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan usaha untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa. Ya, makanya kenapa pencegahan primer ini tadi sasarannya adalah kelompok masyarakat sehat jiwa. Ya. Contohnya misalkan dengan memberikan penyuluhan ataupun edukasi ya tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa, bagaimana cara-cara menjaga kesehatan jiwa, bagaimana mengembangkan mekanisme coping atau mekanisme pemecahan masalah yang adaptif ya, itu adalah salah satu contoh dari bentuk pencegahan primer. Kemudian yang kedua ada pencegahan sekunder.
Pencegahan sekunder di sini bentuk kegiatannya adalah dengan melakukan deteksi dini adanya masalah psikososial dan juga masalah gangguan jiwa. Ya, jadi contoh kegiatan dalam pelaksanaan pencegahan sekunder ini misalkan dengan melakukan screening ya, melakukan pengkajian pada setiap keluarga ya. Misalkan dengan melakukan pengkajian apakah ini ya ada formatnya ini ya. Misalkan dalam satu rumah itu ada anggota keluarga yang mengalami penyakit kronis ya, atau misalkan ada atau enggak anggota keluarga yang punya riwayat gangguan jiwa, atau ada atau tidak dalam satu keluarga itu anggota keluarga yang sedang mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi untuk pencegahan sekunder ini lebih ke arah screening. Ya, kemudian nanti tindak lanjutnya adalah disesuaikan dengan masalah yang ditemukan, baik itu masalah psikososial ataupun masalah gangguan jiwa. Ya, sehingga dari pencegahan sekunder ini nanti harapannya adalah angka kejadian gangguan jiwa itu bisa turun. Sedangkan pencegahan sekunder, ya pencegahan tersier, ini adalah peningkatan fungsi dan peningkatan kemampuan sosialisasi ya pada pasien yang berada pada tahap pemulihan serta usaha-usaha untuk melakukan ini ya pencegahan kekambuhan gangguan jiwa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan dengan melakukan terapi kerja atau misalkan ini ya ada sebuah desa yang memang ini misalkan menyiapkan satu lahan khusus ya yang memang diberikan atau yang memang tujuannya digunakan untuk DGJ yang berada pada tahap pemulihan. Ya, jadi kasih lahan sendiri, nanti lahannya ini ada yang mendampingi ya, misalkan mau ditanami apa ya, kemudian nanti hasil olahannya, berkebunnya tadi nanti diolah menjadi apa, atau misalkan nanti dipasarkan gimana ya, sehingga ODGJ yang berada pada tahap pemulihan itu mereka tetap berdaya gitu ya. Artinya walaupun punya riwayat gangguan jiwa, mereka tetap bisa berfungsi ya, masih tetap bisa melakukan fungsinya ya sebagai individu, sehingga hasil akhirnya ketika mereka punya kegiatan, ketika mereka misalkan ini ya punya pekerjaan dan punya penghasilan ya, akhirnya bisa mengurangi kecacatan atau ketidakmampuan akibat gangguan jiwa yang pernah dialami. Ya, ini adalah tujuan dari pencegahan tersier. Ya, jadi untuk pelayanan keperawatan komprehensif pada CMHN ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Ya. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga di depan ya, untuk pencegahan primer targetnya adalah anggota masyarakat yang berada pada kondisi sehat jiwa, baik itu dari kelompok ibu hamil, bayi, ya, kemudian toddler, anak usia prasekolah, sekolah, remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Ya. Kemudian contoh aktivitasnya adalah misalkan pendidikan kesehatan, kemudian program stimulasi perkembangan, ya, kemudian pelatihan manajemen stres, ya, kemudian ada program dukungan sosial, ya, misalkan dengan dukungan sekelompok, lalu kemudian program pencegahan penyalahgunaan obat, contohnya, ya. Kemudian contoh kegiatan atau aktivitas dari pencegahan sekunder adalah ya adanya screening atau penemuan kasus dini mungkin, ya, kemudian menentukan langkah-langkah lanjut, ya, sesuai dengan hasil screening, ya. Jadi ibaratnya kalau pencegahan sekunder itu seperti pengobatan gitu ya, ditemukan dulu ada masalah apa di masyarakat, ya, apakah ada masyarakat yang mengalami masalah psikososial, apakah ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, diklasifikasikan, kemudian nanti diberikan intervensi sesuai dengan masalah yang ditemukan. Dan jika perlu dilakukan ini ya, rujukan kasus ya. Kalau misalkan ditemukan dalam satu anggota keluarga itu ada yang mengalami gangguan jiwa dengan kondisi yang misalkan membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan lingkungan, maka harus dilakukan rujukan. Ini adalah pencegahan sekunder. Kalau pencegahan tersier tadi ya, untuk ODGJ yang berada pada tahap pemulihan, aktivitasnya adalah program dukungan sosial ya, dan menggerakkan sumber-sumber di masyarakat. Tadi seperti saya sampaikan, misalkan jadi dalam ini ya pemberian pelayanan CMHN
Ya, perawat tidak hanya bekerjasama dengan tim medis saja, tapi juga melibatkan tim non medis, ya, misalkan perangkat desa atau tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, gitu ya. Jadi misalkan nanti jadi gini, dalam CMHN itu yang bertanggung jawab utama adalah sebenarnya pemegang programnya adalah perawat yang ada di puskesmas, ya, bekerja sama dengan dinas kesehatan ataupun juga dengan rumah sakit umum daerah dan juga bekerjasama dengan tokoh masyarakat, ya, contohnya misalkan kepala desa, ya. Jadi kalau yang saya contohkan tadi, misalkan ini ada sebuah desa yang menyediakan satu lahan khusus untuk ODGJ yang berada pada tahap pemulihan, itu tentunya juga melibatkan tokoh masyarakat, ya. Apakah tokoh masyarakatnya itu atau misalkan pihak dari desa atau kelurahannya bersedia untuk menyediakan fasilitas, ya, atau misalkan menyediakan lahan untuk ODGJ sehingga ODGJ ini bisa melakukan aktivitas, ya. Kemudian ada program rehabilitasi dan memberdayakan pasien atau keluarga hingga mandiri, ya, dengan latihan kerja tadi misalkan. Dan yang ketiga adalah dengan program mencegah stigma, ya. Jadi contohnya program mencegah stigma ini ya, saat melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan pada masyarakat, ini kita jelaskan, ya, tentang efek negatif terkait dengan stigma, ya, pada orang yang mengalami gangguan jiwa, ya, bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu sebenarnya mereka juga bisa produktif, ya, selama lingkungan di sekitarnya mulai dari keluarga ataupun masyarakat itu memberikan dukungan penuh, ya, pada ODGJ ini. Nah, itu tadi adalah bentuk pelayanan CMHN yang bersifat komprehensif. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu untuk pelayanan CMHN yang bersifat komprehensif. Ada yang ingin didiskusikan? Belum, Bu. Belum, ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian tadi pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas selain bersifat komprehensif juga bersifat holistik, ya. Pelayanan yang bersifat holistik ini meliputi pelayanan pada aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan juga spiritual, ya. Contoh pelayanan perawatan yang bersifat holistik pada aspek biologis, contohnya tadi yang misalkan bentuk asuhan perawatan jiwa yang diberikan pada orang-orang yang memiliki masalah secara fisik, ya, orang dengan penyakit kronis, ya, orang dengan kelainan fisik dan sebagainya. Ataupun misalkan saat kita memberikan asuhan keperawatan pada ODGJ di masyarakat atau ODGJ yang berada pada tahap pemulihan yang sudah kembali ke masyarakat, tentunya aspek fisik juga kita perhatikan. Jangan sampai ODGJ ini kembali mengalami defisit perawatan diri, ya. Kemudian selanjutnya pelayanan pada aspek psikologis. Nah, ini sudah tentu ini, ya, sudah pasti diberikan pada pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas, ya. Contohnya misalkan tadi, ya, pada kelompok orang yang berada pada kelompok sejiwa, misalkan dengan tadi, ya, menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan stimulasi perkembangan sesuai dengan usia, kemudian memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa, tentang pelatihan manajemen stres dan sebagainya. Atau pada orang yang berada pada masalah resiko atau masalah psikososial juga diajari bagaimana cara melakukan manajemen stres, bagaimana mengembangkan mekanisme coping adaptif. Dan selanjutnya pada orang yang mengalami gangguan jiwa, misalkan kalau di masyarakat, ya, kita perawat, kita tetap bisa melakukan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan, ya. Kemudian selanjutnya ini, ya, ada pelayanan perawatan pada aspek sosial. Nah, ini contohnya misalkan pada ODGJ, ya, pada ODGJ yang berada pada tahap pemulihan, misalkan diajarkan bagaimana cara melakukan ini, ya, sosialisasi kembali di keluarga ataupun di masyarakat, ya. Atau misalkan pada kasus-kasus pasien yang dipasung, ya, bagaimana caranya, ya, agar pasien yang sudah dipasung, yang sudah lama tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, itu mereka punya kepercayaan diri, ya, untuk melakukan interaksi sosial.
Kemudian selanjutnya pelayanan perawatan yang bersifat holistik yang keempat adalah ini ya, pelayanan pada aspek kultural. Nah, ini contohnya macam-macam ya, misalkan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa misal contohnya ketika ada anggota keluarga yang memiliki masalah psikososial atau anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, ya, sebaiknya dibawa ke pelayanan kesehatan, ya, entah itu di puskesmas, di rumah sakit umum ataupun di rumah sakit jiwa, ya. Jangan dibawa ke misalkan ke orang yang pinter gitu ya, atau misalkan dukun dan sebagainya. Kemudian dari layanan spiritual, nah ini juga bisa diberikan pada misalkan ODGJ ya, ataupun pada masyarakat yang mengalami distress spiritual ya, dan sebagainya. Ya, ini adalah pelayanan keperawatan dalam CMHN yang bersifat holistik. Ya, jadi pelayanannya diberikan pada aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan juga spiritual. Kemudian pelayanan yang selanjutnya adalah pelayanan keperawatan yang bersifat paripurna. Ya, maksudnya di sini adalah pelayanan dalam CMHN itu adalah pelayanan yang lengkap jenjang pelayanannya, yaitu dari pelayanan kesehatan jiwa spesialistik ya. Karena tadi ya dalam pemberian pelayanan CMHN ini melibatkan banyak lini itu ya, mulai dari tim medis ya, dokter umum ataupun dokter spesialis jiwa ya, atau psikiater. Kemudian juga melibatkan tokoh non medis tadi. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan paripurna ini yang terlibat dalam pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas, itu ada rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, puskesmas ya, masyarakat, keluarga sampai individu itu sendiri. Ya, jadi contohnya ini misalkan tadi ya ada pasien, ada ODGJ yang sudah dinyatakan sembuh ya, dan boleh pulang atau keluar dari rumah sakit jiwa dan akhirnya kembali ke keluarga atau kembali ke masyarakat. Nah, ketika individu ini sudah kembali lagi ke keluarga atau kembali ke masyarakat ya, yang perlu mendapatkan layanan atau yang perlu mendapatkan asuhan itu bukan hanya individu itu saja, bukan hanya ODGJ-nya saja, tapi juga keluarga ya. Bagaimana caranya melibatkan keluarga ini ya, agar kondisi psikologis dari ODGJ ini stabil ya, kemudian memberikan edukasi ya, intinya ya, hal apa saja yang bisa mencetuskan terjadinya kekambuhan, kemudian bagaimana caranya bisa membantu ODGJ ini agar konsumsi obatnya, misalkan dapat obat dari LSD ya, bagaimana agar konsumsi obatnya ini tetap rutin untuk diminum sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Kemudian ya, masyarakat juga harus dibekali dengan pendidikan atau diberikan edukasi. Jangan memberikan penilaian, memberikan label yang negatif, jangan memberikan stigma pada orang yang ini ya, memiliki riwayat gangguan jiwa ya. Jangan mengucilkan ya, kemudian misalkan ya, jangan mengolok-olok ya orang yang pernah punya riwayat gangguan jiwa ya. Jadi asuhan perawatannya bukan hanya diberikan pada individu tapi juga pada keluarga dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberian asuhan, keperawatan atau layanan ini? Yang pertama ya, pada lapisan pertama yang bertanggung jawab adalah puskesmas. Ya, jadi di puskesmas itu ada ini ya, disebutnya dengan programmer jiwa ya, atau perawat yang tugasnya adalah ini ya, melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Ya. Jadi contohnya misalkan pelaksanaan home visit dari puskesmas, kemudian misalkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan posyandu jiwa, atau misalkan kalau ada ODGJ yang berada pada tahap pemulihan, itu biasanya ini ya, ada sebagian jenis obat-obatan yang tersedia di puskesmas ya. Ini ya, jadi puskesmas itu bertanggung jawab terhadap pemberian obat-obatan ya,
atau ini ya psikofarmaka untuk pasien ODGJ tadi. Ini yang bertanggung jawab ya. Nah, ini juga bekerja sama dengan dinas kesehatan. Kemudian di atasnya lagi ada rumah sakit umum dan juga rumah sakit jiwa. Yang mana dari pihak rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa ini sifatnya adalah melakukan supervisi. Ya, jadi yang tanggung jawabnya besar dalam pelayanan keperawatan kesehatan jiwa di komunitas ini adalah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ya, tentunya bekerjasama dengan tim kesehatan yang lainnya. Oke, nah ini tadi sudah disampaikan di depan juga ya, bahwa konsep keperawatan kesehatan jiwa komunitas ini aplikasinya adalah pada anggota masyarakat jiwa, kemudian masyarakat yang berada pada masalah risiko atau masalah psikososial dan juga yang mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi dalam konsepnya CMHN itu ada beberapa kondisi ya, ada beberapa kondisi di mana kasus-kasus gangguan jiwa itu tidak harus selalu langsung dirujuk ke rumah sakit jiwa. Ya. Jadi contohnya misalkan pada orang yang mengalami gangguan jiwa, namun kondisinya itu tidak bersifat membahayakan diri sendiri ya, nggak ada risiko bunuh diri ataupun tidak ada risiko untuk ini ya menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi lingkungan ya. Contohnya misalkan pasiennya nggak melakukan perilaku agitasi, mengamuk atau perilaku kekerasan, maka sebenarnya permasalahan gangguan jiwa tadi bisa diatasi di komunitas bekerjasama dengan puskesmas ya. Jadi puskesmas tadi tetap bisa memberikan obat-obatan atau psikofarmaka pada ODGJ sekaligus melakukan controlling ya, obatnya diminum atau tidak, kemudian juga memberikan psikoterapi ya. Jadi ini ya, jadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa sebenarnya tidak perlu langsung dirujuk ke rumah sakit jiwa selama puskesmas atau pelayanan kesehatan yang ada dasar ini bisa memberikan pelayanan yang bersifat komprehensif, holistik dan juga paripurna secara terus-menerus pada permasalahan gangguan jiwa yang ada di masyarakat ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ini ya, belum semua puskesmas itu mereka mengembangkan seutuhnya pelayanan kesehatan jiwa di komunitas atau di masyarakat. Ini ya, dan belum semua perawat programmer jiwa yang ada di puskesmas itu sudah melakukan pelatihan CMHN. Ya, jadi untuk menjadi namanya programmer jiwa, menjadi perawat jiwa itu ya, perawat jiwa di komunitas itu ada pelatihan CMHN terlebih dahulu. Nah, itu belum semua tenaga perawat di puskesmas pernah mengikuti pelatihan. Ya, nah selanjutnya ini kalau disimpulkan tadi ya, ini piramida pelayanan kesehatan jiwa komunitas. Yang pertama individu dan keluarga dulu yang dirawat, kemudian melibatkan dukungan masyarakat formal dan informal di luar sektor kesehatan tadi ya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, ini sampai dengan pelayanan yang tertinggi ada di rumah sakit jiwa. Nah, tadi dari penjelasan piramida ini tadi ya bisa dijabarkan bahwa bentuk pelayanan atau asuhan dalam CMHN itu yang pertama adalah perawatan mandiri pada individu dan juga keluarga. Nah, ini dari masyarakat baik individu maupun keluarga diharapkan dapat secara mandiri memelihara kesehatan jiwanya. Ya, kalau misalkan ini kondisinya adalah pada kelompok sehat jiwa, ya berarti mereka harus mendapatkan edukasi, pendidikan tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan lain-lain. Ya, dan pada tingkat ini sangat penting adanya pemberdayaan keluarga, ya dengan melibatkan keluarga dalam memelihara kesehatan anggota keluarga masing-masing. Ya, jadi memberikan pendidikan tentang misalkan pentingnya dukungan sosial dari keluarga, ya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali program yang bisa diberikan. Kemudian selanjutnya, nah ini ada pelayanan formal dan informal atau dukungan di luar bidang kesehatan ya. Jadi tadi melibatkan tokoh masyarakat, kemudian tadi ya misalkan lurah, ketua RW, ketua RT dan sebagainya, kemudian kelompok formal dan informal di luar tatanan pelayanan kesehatan ya. Nah, ini semuanya terlibat dalam pelayanan perawatan kesehatan jiwa komunitas.
Jadi contoh aplikasinya misalkan ya, ketika melakukan posyandu jiwa ya, ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ini, mereka tentunya nggak bisa kan ya datang ke posyandu sendiri ya, atau kalaupun misalkan keluarga mau mengantar, biasanya keluarga mengeluhkan ini apa namanya, kadang kalau diajak keluarganya itu nggak mau ya, diajak ke posyandu jiwa nggak mau. Nah akhirnya ini yang apa namanya, melibatkan tokoh di luar kesehatan ini, mereka contohnya misalkan melakukan penjemputan ya, jadi si ODGJ-nya ini dijemput dari rumah masing-masing dan dibawa ke tempat dilaksanakannya posyandu jiwa ya, itu ya. Nah contoh dari kelompok ini ya, kelompok di luar kesehatan yang lain selain tokoh masyarakat itu juga melibatkan kader kesehatan jiwa ya. Jadi kalau diurutkan gitu ya, sebenarnya bertanggung jawab dalam masalah kesehatan jiwa di komunitas itu ada kader jiwa, kemudian di atasnya baru ada puskesmas ya. Nah, ini adalah target pelayanan dan juga mitra dari tim kesehatan jiwa komunitas. Oke. Nah ini saya skip. Kemudian yang keempat, ini ada pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat. Ini di rumah sakit umum atau di RSUD tadi ya, sifatnya adalah melakukan konsultasi, supervisi ataupun monitoring evaluasi terhadap pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas yang dilakukan oleh pihak puskesmas kepada individu ataupun keluarga di masyarakat terkait dengan kesehatan jiwa. Ya, tim kesehatan jiwanya bisa melibatkan psikiater, psikolog ataupun perawat jiwa ya, ataupun dari dinas kesehatan. Nah, ini juga dilanjutkan dari pelayanan di rumah sakit umum ya. Rumah sakit umum ini juga bisa menjadi tempat rujukan ya, ketika ada kasus gangguan jiwa di masyarakat yang mana kasusnya itu bersifat darurat ya, atau membahayakan jiwa dari pasien ataupun lingkungan, kondisi lingkungannya. Nah, ini yang pelayanan terakhir ya, pelayanan tertinggi ya dari piramida pelayanan kesehatan jiwa komunitas tadi adalah rumah sakit jiwa. Ini adalah memberikan bentuk pelayanan spesialistik kesehatan jiwa yang difokuskan pada pasien gangguan jiwa yang tidak berhasil dirawat oleh keluarga ya, atau tidak berhasil dirawat oleh puskesmas ya, ataupun dari rumah sakit umum ya. Tadi akan dikatakan bahwa yang bertanggung ini tadi ODGJ kalau selama kondisinya tidak darurat sebenarnya tidak perlu dirujuk jika selama puskesmasnya ini mampu memberikan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa kepada individu ataupun keluarga itu ya. Nah, rumah sakit jiwa ini ya, selain menjadi tempat rujukan ya untuk kasus-kasus gangguan jiwa yang tidak bisa diatasi oleh keluarga, puskesmas ataupun rumah sakit umum. Nah, rumah sakit jiwa setelah menampung ODGJ, tentunya kalau ODGJ-nya ini sudah dinyatakan sembuh, atau kalau misalkan ODGJ-nya ini pakai BPJS ya, kalau pakai BPJS kalau tidak salah 2 bulan ya, 8 minggu atau 10 minggu gitu ya di rumah sakit jiwa, kondisinya stabil atau nggak stabil, sembuh atau nggak sembuh ya, pasti akan dikembalikan lagi ke masyarakat lewat puskesmas ya. Nah, kalau pada kasus seperti itu kondisi ODGJ-nya masih belum stabil namun sudah harus kembali ke masyarakat, rumah sakit jiwa tentunya tidak bisa melakukan ini ya, monitoring setiap hari ya, nggak bisa mengevaluasi gimana kondisi pasiennya ini setiap hari, ada masalah apa ya. Nah, yang bertanggung jawab, nah rumah sakit jiwa ini nantinya langsung bekerjasama dengan puskesmas ya. Puskesmas lah yang nanti akan bertanggung jawab untuk melanjutkan ya asuhan keperawatan yang sudah pernah diberikan kepada pasien selama pasien itu di rumah sakit jiwa, dan juga puskesmas bertugas melanjutkan pemberian asuhan keperawatan kepada keluarga ya. Ini adalah rangkaian dalam sistem dalam piramida pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas ya, mulai dari individu atau keluarga sampai ke bentuk pelayanan di rumah sakit jiwa ya. Ada yang didiskusikan dari sini?
Belum? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silahkan. Bagaimana jika suatu saat kan ada nih pasien jiwa yang berobat di rumah sakit Iya. jiwa gitu kan. Terus keluarganya sudah lepas tangan gitu, Bu. Oke. Dari mana rumah sakit udah dana? Oke. Yang ditanyakan dananya ya. Oke. Jadi gini, pasien atau ODGJ, orang yang mengalami gangguan jiwa, datang ke rumah sakit jiwa itu sebagian besar atau mungkin hampir semuanya kan pasti ada yang mengantar ke rumah sakit jiwa. Gitu kan? Tetap harus ada orang yang bertanggung jawab. Ada orang yang bertanggung jawab. Ya, kalau misalkan tidak ada keluarganya, ini contoh ya. Biasanya ODGJ yang sudah tidak punya keluarga, kemudian mereka diantar ke rumah sakit itu bisa diantar misalkan oleh dinas dinas sosial atau misalkan oleh Satpol PP ya untuk kasus-kasus gelandangan psikotik gitu ya, ataupun mungkin dari polisi. Nah, itu artinya ODGJ yang dibawa ke rumah sakit jiwa itu tetap ada yang bertanggung jawab. Kalau misalkan keluarganya sudah lepas atau kalau misalkan ODGJ-nya ini nggak punya keluarga. Nah, kemudian biayanya bagaimana? Nah, ODGJ ini nanti akan dibantu diuruskan BPJS. Ya, jadi gratis. Tidak ada biaya yang dikeluarkan selama ODGJ ini dirawat di rumah sakit jiwa. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk masa perawatan ODGJ di rumah sakit jiwa yang dia pakai BPJS itu lama waktunya adalah kalau tidak salah ya 8 atau 10 minggu ya. Nah, selama dalam rentang waktu 8 sampai 10 minggu itu kan semua biaya kan gratis ya di cover BPJS. Baru nanti kalau misalkan ini pasiennya nanti sembuh atau enggak sembuh, ya tetap akan dikembalikan lagi kepada orang yang bertanggung jawab pada ODGJ atau orang yang mengantar ODGJ tadi ke rumah sakit jiwa. Gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab terkait dengan pembiayaan, biasanya kalau pada kasus-kasus orang dengan gangguan jiwa yang enggak ada keluarga atau keluarganya enggak mau bertanggung jawab, dia tetap akan diuruskan BPJS-nya. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Jadi pelayanan layanan di rumah sakit jiwa itu sama seperti di rumah sakit umum ya. Kalau pasiennya pakai BPJS ya, kalau ODGJ-nya nggak punya BPJS akan diuruskan BPJS sehingga nanti pelayanan selama di rumah sakit jiwa itu akan gratis. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin ada lagi pertanyaan atau mau ada yang diklarifikasi? Gimana? Mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Sebentar. Tadi yang bertanya siapa ya? Kausar, Bu. Oke, Kausar. Kausar mau ada yang diklarifikasikan lagi, Kausar? Sudah, Bu. Sudah masuk, Bu. Sudah ya. Oke. Ya, silakan lagi. Siapa yang mau berdiskusi terkait dengan JMHN? Iya, Bu. Sampai tanya. Ya. Bagaimana dengan ODGJ yang biasa kan kita lihat di TV-TV sama di berita-berita itu yang hamil, Bu. Terus itu nanti anaknya dikemanakan, Bu? Siap bebas saja diadopsi atau bagaimana, Bu? Oke. Pada kasus-kasus ODGJ ya, kemudian hamil dan sampai punya anaknya lahir selamat, itu nanti biasanya ya sebagian besar kondisinya kasus seperti itu akan dikembalikan ke dinas sosial. Nah, nanti dinas sosial bukan mendistribusikan ya, dari dinas sosial nanti biasanya akan dibawa ke misalkan ke yayasan atau ke panti asuhan ya, sesuai dengan rekomendasi dari dinas sosial tadi. Jadi yang bertanggung jawab adalah dinas sosial sebagian besar kasus. Ya, jadi anaknya diambil oleh dinas sosial, kemudian dibawa ke panti asuhan. Itu, ya. Atau yang kedua, biasanya juga ada ada juga rumah sakit yang mengadopsi ya anak-anak untuk ODGJ, tapi jarang. Itu ya. Jadi kalau anaknya ODGJ lahir selamat ya,
Itu biasanya nanti akan dibawa oleh dinas sosial, dibawa ke panti asuhan, seperti itu. Nah, gimana, Kathy? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah enggak, Bu. Sudah? Kasih jawaban. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan mungkin? Bu, saya ingin berdiskusi, Bu. Iya, silahkan. Tadi kan dibilang orang ODGJ itu Iya. dapat apa namanya, bisa berproduktif gitu kan? Iya. Terus misalnya nih ada orang bikin konten tentang ODGJ gitu, secara moralitas itu gimana, Bu? Oke, memang sekarang banyak konten-konten yang melibatkan ODGJ tanpa wajahnya di blur ya dan sebagainya, dan identitasnya juga mungkin tidak sepenuhnya menjadi privasi dari ODGJ. Oke, ini dulu sempat pernah menjadi bahasan ya di kolegium gitu ya, di Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa. Intinya tetap ada pro dan kontra. Dari pihak yang pro, mereka menilai bahwa selama kontennya itu bersifat positif atau bersifat membantu, sah-sah saja itu untuk dilakukan. Ya, intinya bahwa apa yang dilakukan oleh misalkan si konten kreator tadi berdampak positif ya bagi ODGJ-nya atau mungkin bagi keluarganya, itu tidak dipermasalahkan. Ya, kemudian itu yang pro ya. Kemudian lagi juga ada contoh, misalkan ada salah satu perawat ya yang memang juga ini ya mungkin tahu ya, perawat dari Trenggalek gitu ya, konten creator juga, dia juga membuat konten yang memang khusus untuk membahas tentang kasus-kasus ODGJ. Cuman kalau dilihat itu contoh yang pro ya, itu contoh yang pro karena di dalam kontennya itu misalkan melibatkan bagaimana cara melakukan komunikasi pada pasien yang ISOS ya, dari minggu ke minggu ditunjukkan bagaimana prosesnya, kemudian detailnya pelaksanaan dalam memberikan komunikasi, melakukan komunikasi, memberikan layanan itu seperti apa sampai akhirnya misalkan si ODGJ ini sembuh ya, atau ODGJ ini kondisinya stabil. Itu tidak dipermasalahkan ya. Yang dipermasalahkan adalah ketika ada konten kreator kemudian membuat ini ya konten tentang ODGJ namun sifatnya sebagai bahan candaan. Mungkin pernah melihat ya. Jadi digunakan sebagai bahan candaan. Nah, itu yang menjadi permasalahan kontra ya di Ikatan Perawatan Kesehatan Jiwa Indonesia seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada patokan yang saklek ya terkait dengan konten yang menggunakan atau melibatkan ODGJ seperti itu. Jadi selama kontennya bermanfaat dan bersifat positif pada ODGJ ya, itu tidak masalah seperti itu. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau diklarifikasi? Berarti gimana? Kalau suatu saat ada rumah sakit yang kekurangan dana gitu kan, Bu, kekurangan dana untuk penanganan, dia buat program gitu, dia bikin konten tentang ODGJ gitu, berarti sah-sah aja, Bu? Itu tidak, kalau tidak ada ini ya, kalau berkaitan dengan konten, tidak ada aturan khusus yang membahas masalah tersebut. Artinya permasalahan tentang konten yang melibatkan ODGJ itu masih belum ada aturan tertulis boleh atau tidaknya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masih sebatas pada pembahasan saja, belum sampai ke tahap membuat aturan. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan kasusnya dana di rumah sakit jiwa atau di rumah sakit umum ya, itu tentunya dananya sudah didapatkan dari pemerintah ya. Nah, selain di rumah sakit umum atau di rumah sakit jiwa sebenarnya juga banyak loh yayasan mandiri ya, yang di dalamnya itu juga ada dokternya, ada perawat yang bertanggung jawab ya terhadap pasien-pasien atau terhadap ODGJ yang ada di dalamnya. Nah, itu mereka biasanya ya ini sharing aja ya. Yayasan itu sebelum mendirikan yayasan ya, itu perizinannya panjang, artinya siapa yang bertanggung jawab, sumber dananya nanti dari mana, itu harus itu ada screening yang sangat ketat gitu ya. Jadi kalau terkait dengan dana untuk rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa,
tentunya tidak ada kendala, ya, karena mereka yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan pasien yang ada di RSC ini adalah pemerintah, seperti itu. Begitu, Kausar? Sudah terjawab atau belum pertanyaannya? Terjawab, Bu. Terjawab. Sudah ya. Kalau mungkin jalan-jalan di Jombang atau Jombang itu juga ada yayasan ya, yayasan swasta ya, yang memang di dalamnya juga merawat ODGJ. ODGJ banyak, rumah sakitnya juga bagus. Nah itu juga ada donatur ya. Donaturnya ya dari ini, salah satunya memang dari luar negeri gitu ya. Itu sangat bagus ya. Jadi seperti klinik gitu ya, seperti klinik, ada dokternya, ada rumah sakit jiwa, ada perawatnya, jadi seperti standar rumah sakit jiwa. Itu banyak sekali yayasan yang sekarang juga mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa. Ya, jadi kalau terkait dana memang tidak ada aturan tertulis gitu ya. Kalau misalkan rumah sakit kekurangan dana membuat konten itu tidak ada. Dan sekali lagi juga di rumah sakit sudah ada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan untuk perawatan ODGJ. Gitu, Kausar, ada lagi yang mau diklarifikasi atau mau didiskusikan? Tidak ada, Bu. Udah jelas, Bu. Sudah, ya, ada lagi yang lain didiskusikan? Belum? Oke, saya lanjutkan ya. Oh, materinya kok nggak bisa di-share ya? Nah, untuk proses keperawatan kesehatan jiwa atau asuhan keperawatan jiwa di komunitas ya, langkah-langkahnya hampir sama seperti ASKE pada umumnya. Ya, dimulai dari pengkajian, kemudian penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan ya, kemudian implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan dan evaluasi. Ya, kemudian dilakukan reassessment kembali dan seterusnya, menegakkan diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien ya, tentunya diagnosanya dari pengkajian yang pertama dan pengkajian yang selanjutnya lagi bisa memunculkan diagnosa keperawatan yang berbeda. Ya, langkah-langkahnya sama ya, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, kemudian untuk melakukan pengkajian ya, sudah ada formatnya ya, dulu sudah pernah dibahas juga di perawatan kesehatan jiwa 1 ya, saat melakukan pengkajian ada format yang harus digunakan dengan menggunakan teknik wawancara, kemudian observasi, pengamatan ataupun dengan pemeriksaan. Di mana untuk pengkajian kesehatan jiwa itu meliputi banyak sekali yang harus dikaji ya. Secara garis besar ada keluhan utama, riwayat kesehatan jiwanya seperti apa, kemudian riwayat atau status psikososial dan juga status mental dari pasien ya. Nah, untuk diagnosa keperawatan ya, ada diagnosa keperawatan sehat, diagnosa keperawatan risiko atau psikososial dan juga diagnosa gangguan jiwa. Untuk diagnosa gangguan jiwa ya yang harus dikuasai oleh mahasiswa di tahapan nurse ada 7 diagnosa gangguan. Masih ingat apa 7 diagnosa gangguan itu? Ada diagnosa apa saja? Ada yang masih ingat? Tolong disebutkan salah satu diagnosa gangguan jiwa. Ya. Apa saja diagnosa gangguan jiwa itu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke, silahkan. Yang mau menjawab? Enggak ada yang mau menjawab ini? Diagnosa gangguan jiwa ada apa saja? Ada isolasi sosial, ada halusinasi, ada apa lagi? Ya, resiko kekerasan, waham, defisit perawatan diri, harga diri rendah kronis ya. Nah, itu yang harus dikuasai nanti ya. Sudah lupa semua kah? Diagnosa gangguan jiwa? Oke, nanti dibuka lagi materinya ya. Nah, ini diagnosa keperawatan ditetapkan ya. Kemudian selanjutnya setelah menetapkan diagnosa dilakukan perencanaan tindakan keperawatan, baik itu rencana tindakan perawatan untuk pasien ataupun keluarga.
Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan tindakan keperawatan atau saat melakukan implementasi itu bisa jadi membutuhkan beberapa kali pertemuan ya untuk tercapainya kemampuan yang diharapkan. Dan implementasinya tadi tidak hanya diberikan pada individu atau pasien itu sendiri, tapi juga diberikan pada keluarga ataupun juga pada masyarakat. Nah ini tadi ya, jadi pemberian asuhan keperawatannya itu fokus pada individu untuk meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dan juga pemanfaatan keterampilan mekanisme coping adaptif dalam menghadapi masalah. Kemudian fokus pada keluarga ya, bagaimana agar keluarga itu mampu memberdayakan dirinya ya, bagaimana agar keluarga itu berdaya dalam merawat pasien ya, dan juga membantu melakukan sosialisasi kembali pada pasien dengan lingkungan di sekitar. Kemudian fokus pada kelompok dan juga fokus pada komunitas ya. Nah, ini tindakan keperawatannya tadi ya, bisa diberikan pada pasien dan keluarga, begitu juga dengan implementasi atau tindakan keperawatannya. Kemudian selanjutnya dalam melakukan evaluasi dari asuhan keperawatan juga dilakukan evaluasi pada individu. Kemudian evaluasinya apakah pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari, pasien mampu melakukan interaksi sosial ya. Kemudian apakah pasien mampu secara bertahap melakukan cara-cara penyelesaian atau penggunaan mekanisme coping yang konstruktif ataupun yang adaptif. Kemudian evaluasi dari keluarga. Nah ini ya, yang diharapkan adalah keluarga mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien hingga pasien itu mandiri ya. Kemudian keluarga juga harapannya bisa mengenal tanda gejala dini terjadinya kekambuhan gangguan jiwa, sehingga kalau keluarga bisa mengetahui tanda gejalanya, maka diharapkan keluarga juga bisa bisa melakukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya kalau misalkan anggota keluarganya itu mengalami tanda-tanda kekambuhan gangguan jiwa. Kemudian yang perlu dievaluasi adalah apakah keluarga mampu melakukan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian apakah keluarga mampu mengidentifikasi pelaku pasien yang membutuhkan konsultasi segera ya, dan yang perlu dievaluasi adalah apakah keluarga tahu ya tempat pelayanan kesehatan mana yang harus dipilih ketika misalkan ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa atau ada anggota keluarga yang mengalami kekambuhan. Oke ya, materinya itu. Oke, nanti akan saya berikan contoh pelaksanaan, salah satu contoh pelaksanaan kegiatan CMHN ya di salah satu desa.